Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baik jamaah sekalian, para bapak dan ibu, para ikhwan dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kita untuk kita bisa bermajelis ilmu setelah kita mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat maghrib secara berjamaah. Yang tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah yang sudah kita kerjakan, baik itu wajib maupun sunnah, semuanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat beserta salamnya Allah semoga tetap terhaturkan atas karibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berjamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sebelum kita memulai, sekarang sudah masuk di 16 Syawal ya. 16 Syawal apa tidak salah. Masya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah yang sudah kita kerjakan kemarin pada bulan Ramadan, baik itu wajib maupun sunnah, dengan susah payah kita mengerjakannya, dengan susah payah kita mengamalkannya, dengan bentuk waktu yang kita luangkan semaksimal mungkin dalam bulan Ramadan, semoga semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ada sesuatu setelah itu yang harusnya kita berpikir lebih mendalam lagi. Kenapa? Karena ada puasa Syawal dan kemudian antum harus nabung, Pak. Bu, kenapa kok nabung? Ya nabungnya minimal sehari 100.000, Pak, untuk bisa kolektif sapi, bayar kurban, menunaikan kurban di Masjid Al-Ansor. Kenapa? Masya Allah, ini sudah Syawal. Syawal Dzulqa'dah, Zulhijjah, nggak lebih dari 2 bulan. Makanya tentunya kalau kita sudah melihat waktu-waktu yang begitu luar biasa, jangan sampai kita meninggalkannya. Kalau hari ini kita masih bisa menikmati indahnya amal ibadah, disitulah letak di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa semaksimal mungkin mengamalkan amal ibadah, baik itu wajib maupun sunnah. Dan kemudian beberapa hari yang lalu kita kan mengerjakan sholat gerhana. Masya Allah ya. Tentunya kalau kita sudah melihat bagaimana gerhana itu terjadi, maka itu adalah tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita sholat, di situ kita melakukan takbir, kemudian di situ kita bersedekah. Sedekah kan maknanya umum, bisa infak, bisa zakat. Maka tentunya kalau kita mendapati 2 hari sebelum masuknya Idul Fitri, kita mendapati saudara kita itu luar biasa, dibombardir, dikirimi rudal, dihancurkan oleh tentara Zionis Israel, yang tentunya mereka adalah diiming-iming dengan, yaitu tadi Pak, Yahudi yang begitu luar biasa. Maka tentunya kita mendapatkan, ibaratnya apa ya, mendapatkan luka yang begitu dalam. Kenapa kok luka yang begitu dalam? Kita punya saudara, kita punya paman, kita punya Pak Le, kita punya Pak D. Tapi kadang-kadang saudara kita tuh malah justru kayak musuh. Ketika kita sudah ngaji, sudah belajar ilmu, sudah tahu itu namanya Al-Quran, sudah tahu itu namanya hadis, sudah tahu itu mana-mana sunnah yang harus kita kerjakan. Setelah kita tahu ilmunya, kita sampaikan kepada saudara kita, malah justru saudara kita malah menjadi musuh bagi kita. Tapi kalau kita mendapati saudara kita itu seiman, itu beda urusan. Kenapa kok beda urusan? Saudara seiman itu malah justru memperkuat
keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melihatnya saja kita menjadi senang. Melihatnya saja semakin meningkat kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, bagaimana para sahabat yang mereka mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mendapatkan nasihat dari prototipe terbaik umat ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar ketika Rasulullah wafat, mereka itu luar biasa sedihnya. Maka kalau hari ini kita berjumpa dengan orang-orang yang solih, itulah tanda di mana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesempatan untuk kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan. Karena ini sudah takdir, Pak. Dan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dan kemudian kalau kita mendapati kenapa kok kita harus membela yang jauh di sana? Wong di sini saja masih butuh banyak bantuan. Dan kemudian begitu banyak sekali permusuhan dari orang-orang yang tidak suka pada Islam, walaupun mereka pakai peci, walaupun mereka itu pakai jilbab, tapi ternyata Masya Allah musuhnya lebih luar biasa di hadapan kita. Dan bahkan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sampaikan terucap sebuah omongan yang ini kalau yang menyampaikan orang yang enggak terkenal itu biasa saja. Ini orang yang terkenal, punya jabatan dan punya tanggung jawab. Buat apa jauh-jauh membantu ke sana? Ujung-ujungnya apa? Dananya diaudit, gitu. Dananya diaudit, tapi itu nggak pernah mau diaudit. Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kenapa kok itu bisa terjadi? Dan tentunya ini kan didalangi oleh Yahudi. Yang kita ketahui bersama, ini memang Allah sisakan bagi kita umat Islam di akhir zaman, di mana kaum Ad sudah binasa, kaum Samud sudah tidak ada, dan mereka sudah tidak ada. Yang disisakan oleh kita kepada kita itu Yahudi dan Nasrani. Kenapa kalau Allah sisakan itu semuanya? Agar nampak dari diri kita itu mana pejuang-pejuang Islam, mana yang memang mereka sadar bahwasanya hari ini kita harus bangun, Pak, bangun dari tidur. Kita sudah terlalu lama tidur ini. Bahkan tidurnya sampai itu nggak bangun-bangun lagi malahan. Saudara kita itu Masya Allah luar biasa. Bahkan sampai Imam Hasan Al-Basri menyampaikan dalam sebuah kalimat yang begitu luar biasa toh, ihwanuna ahabbu min ahlina, ihwanun yadhkuruna anil akhirah wa ahluna yadhkuruna anid dunya. Saudara kita itu lebih kita cintai daripada keluarga kita. Masya Allah, Pak, jangan salahkan saya, Pak, tapi memang benar kenyataannya kan seperti ini. Kita kalau jumpa dengan teman-teman kita semuslim, seikhwan, kumpul bareng, seneng banget. Bahkan gak kerasa sejam 2 jam itu kalau ngomong. Tapi kalau ketemu sama keluarga yang berbeda fikrah saja, yang berbeda manhaj kalau kata orang-orang tetangga kita itu, ya, berbeda mazhab kata mereka itu sudah Masya Allah, ya, sudah rasanya itu males ketemu itu. Bahkan sampai ada undangan saja males kita rewang. Tapi kalau ketemu dengan ikhwan-ikhwan kita yang sefikrah, satu pemahaman, satu tujuan, li'ila'i kalimatillah, Masya Allah, apa kata beliau? Ahabbu min ahlina, lebih kami cintai daripada keluarga kami. Kenapa kok sampai seperti itu? Ihwanuna yadhkuruna anil akhirah wa ahluna yadhkuruna anid dunya. Saudara kami itu, ikhwan kami itu, saudara semuslim kita itu, Pak, itu mengingatkan kita akan akhirat. Insya Allah ya, kita kalau ngelihat Ustadz Said Saidi, Masya Allah seneng banget. Kalau ngelihat orang-orang yang soleh itu seneng, Pak. Kenapa? Ada sesuatu di mana kita itu iman kita bertambah. Baru ngelihat saja sudah seneng. Apalagi sampai ngobrol bareng, berjumpa dengan mereka, didoakan, itu luar biasa. Apalagi sampai-sampai kalau kita didatangi oleh orang-orang yang memang mereka itu solehnya Masya Allah. Dengan amal mereka, Allah jadikan mereka itu mulia. Wa ahluna yadhkuruna an dunya. Dan keluarga kita itu justru malah mengingatkan kita kepada dunia. Nggak usah jauh-jauh, Pak, teman tidur kita saja mengingatkan kita kepada dunia ketika pagi hari. Mas, kerja, duit, mangan, ki bojomu butuh panganan. Ya, bukan sayang tuh ndak kenyang. Coba bayangin, Pak, luar biasa toh. Itu baru nyonya, belum Pak Le, belum Pak D, belum orang-orang lain, bahkan tetangga kita toh, yang sampai kalau kita sudah biasa ngaji, istri kita pakai jilbab, kalau dia bisa pakai cadar, Masya Allah, anak kita masuk di pondok penghafal Quran, teroris tuh. Coba. Dan itu pasti ada dalangnya, yang ujung-ujungnya kita dapatnya mereka adalah Yahudi. Kenapa? Memang senantiasa seperti itu.
Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita harus paham. Kenapa? Karena memang sudah Allah tekankan dalam Al-Quran dan Allah ingatkan, walang taradu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, di surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 120. Masya Allah Pak ya, luar biasa. Sekali-kali tidak akan pernah ridho untuk kamu hai umat Islam. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Kenapa kok sampai seperti itu Pak? Ya iya. Kenapa? Karena mereka itu dijadikan, disisakan kepada kita untuk kita berjuang melawan mereka. Dan kita akan melihat siapa saudara kita yang berjuang di jalan Allah dan siapa saudara kita yang berjuang untuk mereka. Siapa mereka yang berjuang untuk mereka? Ialah orang-orang munafik dan zindik. Makanya jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita posisi yang mana? Kita hidup di akhir zaman hari ini, di mana semuanya hari ini kehancuran apapun, sampai krisis moneter di tahun 98 itu ya, itu kan diawali dari inisiasi seorang Yahudi. Coba bayangin Pak, sampai pemilik vaksin hari ini semuanya siapa Pak? Orang Yahudi. Antum mau aja divaksin tuh. Coba, luar biasa. Jadi semua ini hari ini kalau kita ngelihat konspirasi yang begitu luar biasa dan permusuhan sampai kapanpun, yang akhirnya mereka itu apa? Mengharapkan sesuatu kemenangan yang tidak akan pernah mereka mendapatkan kemenangan. Walaupun hari ini mereka bisa menguasai media massa, walaupun hari ini mereka bisa menguasai dunia dengan genggaman mereka, tapi mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kemenangan karena memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu kalah. Kalaulah hari ini kita kok sulit banget mendapatkan kemenangan, harusnya kita introspeksi Pak. Kenapa kok kita introspeksi? Salah satu kesalahan kita yang paling utama ialah kenapa hari ini kita kok sulit mendapatkan kemenangan. Itu karena hari ini kita tidak totalitas dalam beramal. Saya ulangin Pak ya, karena hari ini kita tidak totalitas dalam beramal. Sementara Allah sampaikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Loh, Allah suruh kita untuk kita kafah, totalitas. Kenapa kok kita parsial? Gitu loh. Kenapa kita ke parsial sampai ada aliran ini, golongan ini, sampai ada nabi yang ke pulau 26, sampai ada yang koruptor gak jelas-jelas dicari. Oh, luar biasa toh. Luar biasa hari ini. Dari situ saja kita sudah mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sama saudara kita berbeda fikihnya, berbeda mazhabnya, sudah nggak mau ketemu, nggak mau sapa, nggak mau tegur. Ya Allah, fikih itu luas Pak, yang sempit kontrakan kita Pak. Coba, luar biasa. Dan ternyata media massa itu memprovokasi itu semuanya. Makanya sampai-sampai anak sampaikan sama anak sama istri, udah kita punya TV, nonton aja Upin Ipin, selesai urusan. Semuanya kita akan dibuat framing seolah-olah apa? Seolah-olah yang salah itu kaum muslimin. Bahkan film sampai seperti itu. Bahkan Amerika sekarang membuat semua pahlawan hero itu Masya Allah, dengan target mereka MCU tuh, ya, Marvel Cinematic Universe itu. Wih, Ustadznya kok sampai sana Ustadz? Iya. Kenapa kok sampai sekarang itu figuritas seorang pahlawan tuh mereka idam-idamkan? Karena aslinya mereka itu kalah Pak. Cuman mereka mengelabui itu semua dengan membuat sebuah konspirasi global agar seolah-olah mereka itu hebat. Gitu loh Pak. Dan kemudian kalau kita ngeliat flashback jauh di zaman Rasulullah SAW, di perang Ahzab saja, perang Ahzab, perang Khandaq, perang Khaybar. Wah, Masya Allah Pak, ini 3 perang ini perang yang sangat penting untuk kita ambil sebuah pelajaran. Kenapa? Karena di situ banyak sekali tipu muslihat orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu kan mainnya kan lembut luar biasa Pak, berbeda sama orang Nasrani. Orang-orang Nasrani menganggap kita semuanya sondetsip Pak. Ya, kita dianggap sama orang-orang Nasrani itu domba yang tersesat. Tapi kalau orang-orang Yahudi itu beda urusannya, lembut mereka bermainnya. Rasulullah diracun, Rasulullah disihir. Siapa yang menyihir? Pembesarnya orang-orang Yahudi. Coba bayangin Pak, luar biasa. Dan mereka bermainnya lembut. Sihir itu kan lembut Pak, tahu-tahu mati aja kan. Makanya kan Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian kita akan mengambil sebuah pelajaran. Kenapa kok sampai seperti itu? Nah, kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra, surat yang keempat,
Di sini disebutkan, Masya Allah Pak ya. Nanti kalau misalnya antum pengen tulis-tulis ya, surat Al-Isra saja, ayat 4 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaina ila bani Israil fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'luna 'uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di bumi ini selama 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. 2 kali Pak ya. Jadi orang-orang Bani Israel itu kan ada keturunannya, yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dari Bani Israel itu kenapa kok ada orang-orang Yahudi? Orang Yahudi itu paling banyak membunuh para nabi mereka itu Pak. Bayangin, nabi saja dibunuh, antum bukan nabi. Hah? Masya Allah, habis kita Pak. Nabi saja dibunuh, diancam. Orang Yahudi itu sampai seperti itu. Lah kita, wajar kalau hari ini kita kok sulit banget mendapatkan kemenangan. Itu tadi, pertama tadi apa? Karena kita tidak totalitas dalam beramal. Kemudian, kalau kita sudah melihat bagaimana seperti itu, Bani Israel akan membuat kerusakan di bumi ini selama 2 kali. Kita lihat tafsirnya. Kenapa kok sampai 2 kali? Nah, yang pertama itu terjadi itu di masa Rasulullah SAW. Kerusakan yang pertama di masa Rasulullah SAW, dan ini disampaikan oleh para ulama tafsir dan mereka berbeda pendapat terkait dengan 2 fase ini. Insya Allah Pak ya, luar biasa di zaman Rasulullah SAW. Yang akhirnya kalau kita ngeliat flashback sedikit, itu dimana ketika Rasulullah SAW itu kan umur 12 tahun. 12 tahun kok nggak sengaja. Rasulullah ini kan pribadi yang luar biasa Pak, tapi pada waktu itu beliau tuh pengen ikut pamannya keluar dagang. Akhirnya Masya Allah pada waktu itu mendapatkan sebuah undangan dari seorang pendeta ya, pendeta Nasara, untuk akhirnya apa, yang dia nggak pernah keluar, tahu-tahu pengen keluar dan pengen berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah akhirnya datang pada waktu itu, disuguhkan makanan, akhirnya apa? Berjumpa dengan Rasulullah SAW yang waktu itu masih berumur 12 tahun. Dilihat tandanya di belakang ujung pundak sebelah kanan ada daging tumbuh, yang itu tanda dari kerasulan Rasulullah SAW. Yang kalau hari ini kalau kita mendapatkan anak kita dubuh di belakang Pak, wah ini Nabi nih, bukan Pak, bukan Pak ya. Wah jangan-jangan Nabi nih anak saya, enggak ya. Cukup untuk Rasulullah SAW ya, cukup untuk Rasulullah SAW. Yang akhirnya ketika pendeta itu tahu, suruh pulang, menyampaikan kepada Abu Thalib, sudah bawa pulang ini ponakanmu ini. Nanti kalau dia berjumpa dengan orang-orang Yahudi pada keadaan seperti ini, maka dia pasti akan dibunuh. Bayangin Pak, coba bayangin. Makanya kan luar biasa permusuhan ini dari dulu sampai sekarang ya. Akhirnya sampai ketika Rasulullah SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul, perang Ahzab, perang Khandaq. Perang Ahzab ini kan perang koalisi, sampai musuh kaum muslimin itu kan sampai 10.000 ya, Masya Allah, perang Ahzab Pak ya. Makanya kan sampai kalau kita mendapatkan para asatidah kita kan sering dia muqaddimahnya kan wa ahzamal ahzabal wa zamal ahzaba wa'dah, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan antara Ahzab. Kenapa pada perang Ahzab itu? Karena perang Ahzab ini perang koalisi. Dan kita pelajaran penting buat kita hari ini. Kalau musuh Islam itu sudah koalisi, mereka tuh aslinya nggak mampu melawan kaum muslimin, Pak. Kalau mereka sudah koalisi, mereka tidak akan pernah mampu melawan kaum muslimin. Aslinya. Kenapa? Perang Badar, perang Uhud, itu mereka tidak pernah namanya koalisi. Superman mereka melawan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, kalah gitu loh Pak. Dan mereka sadar akan kekuatan kaum muslimin yang begitu luar biasa, dan mereka tahu kemenangan itu karena perjuangan, dan kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka melakukan koalisi dengan sekutu-sekutu mereka. Coba bayangin. Nah hari ini siapa sekutunya itu? Israel Pak. Banyak toh. Coba bayangin. Banyak. Dan itu membuktikan aslinya mereka itu takut.
Yang kemarin akhirnya sampai genjatan senjata, tapi bohong. Kenapa? Ya cuman sehari. Saya sudah paham ini, Pak. Kenapa? Mereka itu pasti akan mengkhianati janji yang sudah mereka perbuat. Karena pada hakikatnya mereka itu tidak akan pernah terima dengan keislaman kaum muslimin dan gak akan pernah terima dengan kerasulan Rasulullah SAW. Ketika kita mendapati musuh Islam hari ini berkoalisi, berkolaborasi dalam kedoliman, kalau antum hari ini mendapati ada orang-orang yang mereka tuh malah satu sudah sesat, menyesatkan, satu liberal, satu sekuler, kapital, komunis, jadi satu. Itu mereka sadar bahwasanya mereka berjuang sendiri nggak bisa melawan kaum muslimin. Nah, kita kalau sudah melihat bagaimana mereka itu seperti itu, tugas kita hari ini apa? Memahamkan kepada diri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, Islam pasti menang. Dengan antum walaupun tidak pakai antum, mau kita berjuang ataupun tidak, Islam pasti akan menang. Cuman harusnya kita kalau misalnya mendapati Islam itu pasti menang, dengan kita ataupun tidak dengan kita, harusnya kita berada pada posisi pejuang kaum muslimin, pejuang Islam. Harusnya kita berjuang. Kenapa? Itulah dimana kita mendapatkan begitu banyak permusuhan-permusuhan yang begitu luar biasa. Dan kemudian ada Bani Quraisyah. Wah, Masya Allah, Pak ya. Bani Quraisyah ini kan orang-orang Yahudi yang begitu luar biasa, ya. Dan mereka adalah orang-orang Yahudi yang juga pernah ngeprank Sahabiyah. Bayangin, Pak, kalau bahasa sekarang ngeprank toh, nyun sewu. Ada Sahabiyah lagi duduk di sebuah tempat duduk, kemudian akhirnya seorang penjual seorang Yahudi ini ngambil ya ikat besi, tarik ke jilbabnya. Ketika ahwat itu Sahabiyah itu berdiri, sobek, tersibak. Disampaikan kepada Rasulullah membela, Pak. Satu Sahabiyah. Hari ini sudah berapa banyak saudara kita di Palestina yang dibantai sama mereka? Sudahkah kita berdoa buat mereka hari ini, Pak? Sudahkah kita berjuang untuk mereka hari ini? Sudahkah kita infak hari ini untuk mereka? Masya Allah, Pak ya, luar biasa. Tapi ujung-ujungnya apa? Itu tadi, musuh Islam melakukan sebuah konspirasi, audit. Coba bayangin, Pak. Tapi bansos, no. Ya, yang lain mah bodoh amat. Tapi kalau udah kaum muslimin ujung-ujungnya audit, dana haji ambil. Masya Allah, luar biasa. Sopnya renggang, Mas ya, renggang, Mas, renggang. Warung kopi rame, mall rame, 21, Masya Allah. Kemaksiatan itu mana ada, mereka dugem itu, mereka jaga jarak, Mas ya. Ora ono. Makanya kan Masya Allah, kemarin anak sholat itu luar biasa. Ini kejadian unik ini. Tapi akhirnya anak sampaikan kepada Ustadz. Kenapa? Anak sholat pada sebuah tempat, ya sholat. Waktu itu masih takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya beliau ngomong, jaga jarak, pakai masker. Sudah sholat, nempel semuanya. Kenapa? Karena aslinya hari ini kita sudah jenuh. Ya, sudah jenuh. Dan kalau kita mendapati pelajaran yang begitu luar biasa, itulah dimana akhirnya kaum muslimin hari ini harusnya sadar bahwasanya kita itu dihadapkan dengan musuh yang begitu luar biasa. Baik, kita lanjutkan, Pak. Fa idza jaa wa'du aulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu hilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Di Al-Isra ayat yang kelima. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan tersebut. Ingat, Pak, kejahatan pertama dari kedua. Berarti yang pertama sudah Allah berikan, tapi yang kedua belum. Dan kalau kita sudah mempelajari kaidah bahasa Arab, namanya fa sama faida farokta fangsob, fa sama sa itu beda, Pak. Ana sa'akul, saya mau makan. Tapi kalau fa itu waktunya deket banget. Makanya kan dalam Al-Quran Allah sampaikan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan faida farokta fangsob. Kalau kamu punya waktu luang, cepat segera isi, cepat isi. Kalau hatimu lagi kosong, kalau mau lagi ada masalah, langsung banyak beristighfar kepada Allah. Jangan ngelamun. Nanti ada nyamuk masuk hidung, Pak. Jadi akhirnya apa? Hukuman bagi kejahatan pertama.
Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, aslinya hari ini kalau kita mempelajari namanya Yaumal Hasrah, hari di mana mendapatkan sebuah kerugian, itu ternyata kalau kita pelajari lebih mendalam lagi, itu ternyata bukan hanya orang-orang kafir dan musyrik saja mereka yang menyesal nanti di yaumil qiyamah, tapi orang-orang mukmin juga itu menyesal, Pak. Kenapa kok menyesal? Ketika mereka dihadapkan dengan amal ibadah yang sudah dia kerjakan dulu di dunia, dihadapkan, memang dia masuk surga, Allah tetapkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok dia masih menyesal? Coba Yaumal Hasrah itu. Ya Allah, enak banget ya. Yang infaknya sudah sekian miliar, saya punya sekian miliar tapi saya cuma ngasih sekitar 100 juta, 200 juta. Allah kasih lebih, Pak. Walaupun sama-sama masuk surga, tapi ada kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala lebih kepada hambanya, melebihi hamba-hamba yang lain ketika dia melaksanakan amal ibadah itu tidak sebanyak teman-temannya ini. Maka aslinya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, hari ini itu tidak ada hisab, melainkan amal ibadah. Dan besok ya hisab, tidak ada amal. Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, itulah dimana kita harus mengerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tinggal diam terhadap sebuah kezoliman-kezoliman yang dibuat oleh orang-orang kafir, terlebih mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan kalau kita pelajari lebih detail lagi, ada enggak, Pak, Yahudinisasi? Ada enggak, Pak? Yang ada Kristenisasi. Dulu ketika anak masih kuliah itu ada pelajaran namanya Kristologi. Yang ngajar itu Ustadz Insan LS Mongkoginta sama Ustadz Abu Didat Syihabuddin. Dua beliau itu. Sampai beliau menyampaikan Kristenisasi. Tanya, "Ahi, ada enggak Yahudinisasi?" Mikir kita, Pak. Enggak ada ternyata, Pak. Enggak ada. Dan orang Yahudi itu kan mengandalkan silsilah keturunan mereka itu. Dan orang Yahudi kenapa nggak terima dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Antum silakan buka di surat Al-Baqarah ayat 89. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka ketika akhirnya mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka nggak terima dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi karena bukan dari golongan Bani Israel melainkan Quraisy. Ya. Kenapa? Mereka nggak keterima. Padahal mereka terus berdoa itu terus sampai hari ini depan tembok ratapan itu. Yang ketika kemarin tuh mereka suara lari, wus, loncat-loncat itu, kemudian besoknya gencatan, besok membangkang lagi. Wa kanu min qablu yastafiduna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Maka ketika akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apapun yang mereka minta, Allah kabulkan, tapi kejadiannya beda. Kenapa? Mereka minta nabi nggak terima, mereka bunuh. Dapat nabi nggak terima, dibunuh. Bayangin, Pak. Coba. Kurang apa mereka? Dan mereka tuh pinter-pinter luar biasa. Dan akhirnya apa? Allah berikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu dari kabilah Quraisy, yang akhirnya mereka tetap nggak terima. Itulah kenapa permusuhan itu begitu luar biasa terhadap mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hatta seorang Zainab loh, yang namanya aja bagus loh, Pak, Zainab, tapi memberikan paha kambing kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangin, Pak, namanya bagus, coba tapi nggak sesuai dengan nama. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan sebuah pakaian yang bagus-bagus, pakai sorban, pakai peci, tapi menghina Islam. Ya apa menahi? Ya. Nah selanjutnya nih, Pak, ya, kita membacanya lanjut aja karena memang banyak. Summa radatna lakumul qarrata 'alaihim wa amdatnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Nah ini orang Yahudi nggak mengenal namanya KB, Pak. Kita disuruh KB. Coba, halo, antum suruh KB, mereka tidak mengenal KB. Dan mereka itu paling senang kalau mendapati istrinya itu hamil, terus senang mereka karena mereka ingin memperbanyak keturunan. Yang akhirnya kalau kita mendapati hari ini Syam, Israel itu menjadi namanya. Padahal isinya Yerusalem tuh. Dan begitu banyak itu kan, Pak, lahannya itu. Sekarang menjadi sedikit kecil-kecil jadi Gaza sekarang itu. Coba bayangin, Pak. Dan mereka ingin menguasai itu semuanya dan didoktrin dari kecil mereka itu. Musuh mereka siapa? Umat Islam. Letaknya di mana? Masjidil Aqsa.
Coba bayangin Pak. Dari kecil didoktrin, anak kita doktrin dari kecil. Wah ame-ame belalang kupu-kupu. Balonku ada 5. Apa meneh kuwi? Lihat kebunku. Wih ya Allah. Luar biasa. Doktrin mereka dari kecil itu apa? Musuh kamu Islam. Hancurkan Al-Aqsa. Itu milik Israel. Coba bayangin Pak. Dari kecil kuwi cekelane wis ngono kuwi. Nah, anak kita luar biasa. Ciluk ya Allah. Angel gitu. Ya, makanya kan Masya Allah. Jadi akhirnya apa? Wa amdatnakum bi amwal. Wa amdatnakum bi amwal. Kami membantumu dengan harta kekayaan. Makanya mereka itu kan kaya luar biasa toh. Tapi kekayaan yang mereka dapatkan, harta yang mereka dapatkan bukan untuk menolong Islam, bukan menolong mereka, tapi melainkan untuk menambah pundi-pundi keburukan-keburukan nanti di akhirat, yang akhirnya Allah masukkan mereka ke dalam neraka yang begitu luar biasa. Mereka lebih kaya dari kita Pak. Kita tuh tidak ada apa-apanya. Sekaya-kayanya kita Pak, nggak lebih kaya daripada mereka. Coba bayangin Pak. Tapi kalau kita mendapati kekayaan yang mereka miliki, semua digunakan untuk memusuhi Islam. Dan terus mereka akan melakukan seperti itu sampai datangnya hari kiamat. Sampai akhirnya kalau kita mendapatkan permusuhan begitu luar biasa, perang mereka terhadap kaum muslimin, mereka hari ini sedang melakukan program proyek besar untuk menanam pohon yang bernama pohon apa Pak? Pohon alpukat. Pohon jambu di belakang. Pohon gorkot Pak. Yang pohon ini adalah min syajaratil Yahud. Jadi pohonnya orang-orang Yahudi yang mereka akan nyumput di situ. Karena mereka tahu aslinya Pak, mereka tuh pasti akan kalah. Cuman mereka ngeyel. Coba ngeyel. Orang Yahudi itu tahu dengan kita Pak, dan Allah sampaikan itu dalam Al-Qur'an. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tuh tahu kepada kita sebagaimana mereka tahu kepada anak-anaknya mereka sendiri tuh. Kamu makannya apa, minumnya apa, tidurnya kapan, tahu Pak. Dan tahu kita kayak mana itu. Coba bayangin Pak. Makanya kan hari ini luar biasa. Jadi mereka itu kan memiliki harta yang sangat banyak untuk membuat sebuah provokasi, konspirasi. Dari begitu banyak informasi yang kita dapatkan, kalau itu sudah kita dapatkan dari televisi dan lain sebagainya, bukan dari riset yang benar, bukan dari literasi yang benar, bukan dari orang-orang yang benar-benar menekankan ajaran Islam, maka pasti kita akan mendapatkan hoax, dan hoax. Waja'alnakum, kemudian wabanin, dan mereka memiliki anak-anak yang begitu luar biasa. Jadi ketika Allah takdirkan mereka memiliki harta yang begitu luar biasa, dan mereka itu anaknya luar biasa banyak, tidak ada Yahudinisasi bagi mereka kepada umat Islam, tapi yang ada adalah Yahudinisasi sistem untuk menghancurkan sistem Islam dengan mengadakan yang namanya Ghazwul Fikri, dengan mengadakan namanya humanisme, materialisme, kapitalisme, sekulerisme, seisme-ismenya itu adalah sistem yang sudah mereka buat untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Gitu loh Pak. Makanya kalau hari ini kita mendapatkan permusuhan yang begitu luar biasa, itu pasti pendapatannya dari orang-orang Yahudi. Tapi kok malah kita dapatkan malah teman-teman kita semuslim, mereka adalah bonekanya orang-orang Yahudi. Dalangnya siapa? Ya kuwi. Ya. Tapi mereka itu memang seperti itu. Dan itu memang dihadapkan kepada kita bahwasanya apa? Zionisme Israel. Ya. Zionis itu adalah sebuah kenyataan. Nah, kalau kita sudah melihat bagaimana Zionis adalah sebuah kenyataan, ya ayo kita sama-sama ya memahamkan kepada diri kita, anak kita, saudara kita akan permusuhan yang begitu nyata. Karena sebuah sistem-sistem hari ini semuanya pasti dalam setiap lini itu ada mereka, Pak. Perekonomian ada mereka, dalam apapun ada mereka. Coba bayangin Pak, apa yang nggak ada mereka? Semuanya ada. Dan seolah-olah ketika mereka sudah menguasai semua lini, seolah-olah mereka bisa menguasai dunia, menggenggam dunia. Tidak akan pernah mereka bisa menggenggam dunia, karena dunia ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang beriman, dan Allah akan bukakan semuanya. Walau anna ahlal qura
amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Jadi kalau kita benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari praktek-praktek yang haram, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan keberkahan-keberkahan dari kita. Maka tentunya kalau memang sudah Allah banyakkan dari harta dan anak, maka harta itu yang kita miliki hari ini sudahkah mendapatkan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Anak yang kita miliki hari ini sudahkah kita jadikan anak-anak yang solih? Karena hari ini kita berjuang, mati-matian kita berjuang dengan harta kita, dengan jiwa kita. Belum tentu kita mendapatkan kemenangan, Pak. Bisa jadi yang menikmati kemenangan itu anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti. Tapi bagaimanapun juga, walaupun yang menikmati mungkin nanti keturunan kita, tapi jangan sampai hari ini kita nggak mau berjuang. Adanya kita atau tidak adanya kita, Islam pasti menang, Pak. Cuman kita berada di jalan yang mana hari ini dalam perjuangan itu, ya. Makanya kan Masya Allah, dan Alhamdulillah banget, pondok nggak libur. Jadi anak-anak bisa kita kasih pelajaran, terus ngapal Al-Quran, selesai. Udah nggak usah pulang kamu ceklanmu HP ya kerjaannya. Coba bayangin Pak, kemarin tuh ada sesuatu yang unik. Jadi wali santri itu main ke nganter anaknya ke pondok, Ustadz udah nggak usah libur-libur lagi Ustadz, aku pengen pokoknya nggak usah libur lagi. Padahal belum libur semester Pak. Lah kenapa Pak? Kemarin liburan lebaran aja ceklannya HP, apa nah kalau liburan semester. Coba bayangin Pak, Masya Allah ya. Baik. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Nah, makanya kan marrotaini itu yang kedua fasenya itu di fase kita, ya, di fase kita. Jadi yang pertama di fase di mana Rasulullah SAW dan para sahabat memperjuangkan itu melawan orang-orang Yahudi. Nah sekarang di fase kita hari ini. Nah kita hari ini sudahkah kita berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Ataupun dengan konsep yang kedua, yaitu apa? Ketika akhirnya seorang Umar bin Khattab itu kan memberikan sebuah amanah kepada seorang Sa'ad bin Abi Waqqas untuk, nanti kita bahas dua Sa'ad Pak ya, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'ad bin Mu'ad ya, sebagai penutup nanti insya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas untuk ke daerah Qadisiyah melawan tentara Persia. Masya Allah, Persia ini luar biasa Pak. Kalah mereka Pak, tapi antum jangan percaya sama film kan. Film itu kan ada filmnya Prince of Persia, seolah-olah yang menang itu adalah Persia, padahal hoak gitu. Masya Allah Pak. Yang menang itu kaum muslimin, kaum muslimin. Jadi akhirnya pesan seorang Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan kemenangan yang aku takutkan kepada kalian, tapi yang aku takutkan kepada kalian ialah ketika akhirnya kalian tidak dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ada orang munafik, pada sifat munafik pada diri kalian. Apa sifat-sifat munafik pada diri kalian, dan tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangin Pak, 1000 kaum muslimin berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalamnya ada satu orang munafik, kalah Pak. Makanya kan hati-hati Pak, munafik itu luar biasa, dan jangan sampai kita menjadi seorang yang memiliki sifat munafik tanpa sadar. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar ini termasuk bagian dari nifak, bagian dari munafik, tapi kita nggak sadar. Berat Pak, memang berat. Makanya hari ini kalau kita mendapatkan kemenangan itu berat, mungkin bisa jadi kita memiliki dosa yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menahan kemenangan itu karena dosa kita. Jangan seringlah kita menyalahkan ikhwan kita. Ya, ingat Pak, ikhwan kita. Kalau kita sudah bahas namanya ikhwan, berarti saudara kita semuslim. Jangan sering kita menyalahkan mereka karena mungkin apa yang kita kerjakan hari ini tidak sebagaimana dia kerjakan, karena memang berbeda fikihnya. Bisa jadi hari ini mungkin kita Islam belum mendapatkan kemenangan, itu karena kita hari ini tidak pernah namanya mengintrospeksi amal ibadah tersebut, yang bisa jadi itu kalah karena dosa-dosa kita. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas, padahal doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yang beliau adalah salah satu sahabat yang dekat dengan orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah. Masya Allah Pak ya, ini sahabat yang begitu luar biasa, dan dia adalah seorang yang disegani oleh orang-orang Yahudi. Jadi akhirnya setelah perang Ahzab itu mendapatkan kemenangan, perang Khandaq mendapatkan kemenangan, dan memang kemenangan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu pelajaran penting buat kita. Maka akhirnya
kan mendapat sebuah pengepungan yang akhirnya mereka ujung-ujungnya kalah. Ya pasti kalah mereka itu, Pak. Maka akhirnya mereka itu mau, asal yang menyampaikan itu Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad itu kan mendapatkan sebuah amanah untuk bisa memberikan hukuman buat mereka dari Rasulullah SAW. Hukumannya luar biasa, Pak. Coba bayangin, Pak. Hukumannya wanita dan anak-anak itu tidak bunuh, tapi laki-laki, wanita, anak-anak sama orang tua tidak dibunuh. Tapi laki-laki yang mereka sudah tumbuh bulu kemaluannya, bantai sama dia semuanya. Masya Allah, Pak, luar biasa. Jadi aslinya itulah bukan karena Islam itu radikal, enggak ya. Islam itu enggak radikal. Islam itu memang tegas untuk menyampaikan kebenaran kepada kaum muslimin. Dan kita hari ini harus mendapatkan sebuah motivasi yang besar, bahwasanya apa? Kita yang berjuang, kita yang hari ini harusnya mati-matian membela Islam. Walaupun memang kemenangan itu memang masih lama untuk kita mendapatkan kemenangan hari ini, jangan sampai kita berputus asa. Bisa jadi kemenangan itu nanti anak cucu kita yang menikmati. Wa aksara nafira, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Ya, jadi mereka tuh memiliki kelompok. Jadi walaupun mereka itu kecil, Pak. Aslinya kan Israel itu kan nggak mendapatkan tempat aslinya di muka bumi ini. Tapi karena mereka membuat konspirasi, beli tanah, kan di zamannya dinasti ya Turki dulu tuh kan beli tanah dulu, beli tanah, tahu-tahu membuat koloni, tahu-tahu beli lagi, akhirnya mereka membuat sebuah konspirasi. Yang ketika mereka tuh masih kecil, mereka pasti nggak akan ngapa-ngapain. Tapi ketika mereka sudah menguasai semuanya, mereka pasti akan membantai kita sebagai kaum muslimin. Ya mereka akan seperti itu, Pak. Kalau mereka lemah, mereka minim, mereka tidak bisa apa-apa, mereka akan minta ampun sama kita. Tapi kalau kita dalam keadaan kita yang lemah, mereka akan menghabisi kita satu demi satu dengan cara yang lembut, diracun, ya kan? Racun ini luar biasa, Pak. Makanya hati-hati kalau antum mengkonsumsi barang-barang hari ini. Ya, barang-barang kita konsumsi hari ini bisa jadi itu salah satu dari produk buatan mereka. Masya Allah, sudah diingatkan. Dan kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Nah, itu yang bisa ana sampaikan kepada antum. Ya, terkait dengan memang permusuhan ini begitu nyata dan luar biasa. Tugas kita hari ini terus menjadi seorang pejuang kaum muslimin. Jangan sampai iman kita menjadi lemah justru karena saudara kita hari ini dibantai. Tetap kita menjadi pribadi yang luar biasa. Karena bagaimanapun juga kita lihat anak-anak kecil di Palestina itu, mereka tidak akan pernah takut, Pak, melawan tentara yang mereka pakai baju komplit seolah-olah pengen main PUBG. Tapi Masya Allah, mereka tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena mereka sudah biasa seperti itu. Nah, kita mendapatkan anak yang kecil saja mereka berani, kok kita yang sudah biasa, ya sudah gede kayak gini kita kok takut. Jangan sampai seperti itu. Dan semoga amal ibadah kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sudah masuk Isya. Aku qauli hadza. Mohon maaf sebelumnya kalau banyak kesalahan, dan kebenaran semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Walakhir. Antum yang nutup ya? Apa yang nutup? Masya Allah, kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.